Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurwatu Aini, NIM 2230103059. Baiklah, saya akan menceritakan salah satu tokoh dalam Perang Salib, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Dunia mengenalnya sebagai salah satu tokoh pemimpin terbesar. Dialah juga merupakan salah satu tokoh terbesar dalam Perang Salib. Namanya yang dikenal luas, tak kalah ia dapat menaklukkan kerajaan Yerusalem yang ketika itu dipimpin oleh King Richard. Siapa sangka di balik perang yang dahsyat dan panjang ini tersimpan kisah persahabatan Salahuddin dan Richard dalam Perang Salib. Fakta persahabatan dan sikap kesatria dalam peperangan besar. Aneh memang, tapi siapa sangka jika dua orang yang harusnya saling bertikai dan membunuh satu sama lain ini malah sangat menghormati dan memperhatikan. Richard begitu menaruh hormat kepada Salahuddin dan begitu juga Salahuddin sebaliknya. Pada suatu ketika, dalam situasi perang, Raja Richard tiba-tiba jatuh sakit. Hari demi hari kesehatannya makin menurun. Para tabib hampir putus asa. Mereka belum juga berhasil mengobati raja. Untuk sementara, perang pun dihentikan. Pasukan muslimin akan menunggu hingga Raja Richard sehat dan siap memimpin kembali pasukannya. Pada saat Raja Richard jatuh sakit, alih-alih mendoakan agar cepat mati, Salahuddin justru melakukan hal yang tak pernah dilakukan oleh pemimpin manapun. Percaya tidak percaya, Salahuddin justru mengirimkan dokter terbaik untuk menyembuhkan Richard. Raja Inggris yang saat itu memang butuh sekali pengobatan, merasa kagum luar biasa dengan itikat baik Salahuddin ini. Tak hanya dokter, menurut beberapa riwayat, Salahuddin juga membawakan buah dan juga es untuk membantu menyembuhkan. Siapa yang menyangka di balik kengerian Perang Salib ternyata ada kisah menggetarkan hati macam begini. Dua sosok yang seharusnya saling membenci satu sama lain malah menunjukkan persahabatan yang sangat dalam. Namun, meskipun mereka berdua sangat dekat dan saling menghormati, tapi dalam perang keduanya benar-benar maksimal dan tak takut mati. Kisah yang seperti ini mungkin hanya terjadi sekali dalam sejarah. Selanjutnya yaitu peristiwa pengepungan Yerusalem yang terjadi pada tahun 1187. Dilakukan oleh dua kubu terdiri dari kerajaan Nasrani Yerusalem yang dipimpin oleh Balian dan kerajaan dinasti Ayyubiyah yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pengepungan kota Yerusalem berlangsung pada abad 20 September hingga 2 Oktober 1187. Pengepungan terjadi cukup lama, begitu banyak terjadi pertempuran di kedua kubu. Terjadilah suara lentingan pedang dan tombak ditambah dengan hujan katapral sekaligus panah yang dihancurkan oleh bala tentara Ayyubiyah. Untuk tambahan pengepungan terhadap kota Yerusalem, tidak hanya memakai kapital sebagai senjata beratnya, tetapi juga menggunakan menara kepung yang dimana memiliki fungsi sebagai pelindung untuk para penyerang. Walau bala tentara Ayyubiyah sudah mengeluarkan seluruh kekuatan militernya seperti persenjataan, pengepungan, dan pasukan yang banyak, sayangnya mereka belum berhasil menerobos masuk Yerusalem, sebagaimana pertahanan kota tersebut dijaga sangat ketat oleh bala tentara salib. Ditambah dengan menara kepung yang dimiliki oleh bala tentara Ayyubiyah belum berhasil menghancurkan tembok pertahanan kota tersebut, dikarenakan tembok pertahanan begitu kuat. Setelah pengepungan yang berlangsung lama, akhirnya Salahuddin melakukan negosiasi dengan Balian pada 2 Oktober 1187. Di salah satu percakapan antara Balian dan Salahuddin, Balian berkata kepada Salahuddin kalau dia akan menghancurkan seluruh isi kota Yerusalem, termasuk tempat suci yang ada di dalamnya. Sebelum aku kehilangannya, akan bumi hanguskan dengan tanah, tempat sucimu, tempat suci kami. Setiap hal di Yerusalem yang membuat orang jadi gila, kata Balian kepada Salahuddin. Selain itu, Balian juga mengatakan kepada Salahuddin kalau Salahuddin masih melakukan pengepungan terhadap kota Yerusalem, hal tersebut akan menjadi sebuah akhir bagi Salahuddin dan pasukannya. Mendengar perkataan ini, Salahuddin Al-Ayyubi berkata lain dan menawarkan sesuatu yang berbeda kepada Balian, yaitu sebuah solusi damai.
Kata Salahuddin, "Aku akan memberikan semua orang pengawalan kembali ke tanah orang Nasrani, setiap orang, wanita, anak-anak, orang tua, dan semua kesatria, serta pasukanmu, juga ratumu, rajamu, orang seperti dia, kuserahkan padamu dan terserah Tuhan akan berbuat apa untuknya. Takkan ada yang dilukai, aku bersumpah pada Tuhan," kata Salahuddin. Lalu Balian membalas, orang Nasrani membantai setiap muslim dalam kota saat mereka menguasai kota ini. Lalu Salahuddin berkata, "Aku bukanlah orang-orang itu, aku adalah Salahuddin." Mendengar perkataan ini, Balian menyerahkan kota Yerusalem kepada Salahuddin al-Ayyubi. Dari sinilah Balian sangat kagum kepada Salahuddin, di mana beliau tidak memilih untuk balas dendam terhadap apa yang dilakukan oleh para musuhnya di tahun sebelumnya. Selain itu, Salahuddin juga memaafkan musuh-musuhnya. Ini juga dilakukan ketika berhadapan dengan Richard de Lionheart dari Inggris beberapa tahun kemudian.